Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh kalor terhadap zat ya. Kemarin baru kita bahas dua, yaitu perubahan suhu dan pemuaian. Karena pemuaian itu ada panjang ya. Kita ingat ya, kemarin flashback kalau pemuaian itu ada yang zat padat, zat cair, gas. Nah, untuk zat padat juga ada 3, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, kali ini Ibu sengaja pisah untuk yang ketiga, yaitu perubahan wujud zat. Nah, zat itu karena terdiri dari zat padat, zat cair, dan gas, zat juga dapat mengalami perubahan wujud. Seperti kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalkan es itu mencair, lalu awan, turun hujan. Nah, itu juga semua perubahan wujud dari fase zat yang satu ke zat yang lain itu dipengaruhi oleh kalor yang diserap maupun kalor yang dilepaskan oleh zat tersebut. Jadi kalau air yang berubah wujud menjadi zat padat atau es maupun jadi uap itu dipengaruhi oleh kalor ya. Nah, sekarang kita coba di sini ada es dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Itu dia berubah menjadi uap di sini. Nah, cara dia berubah itu, pertama si esnya itu yang kurang dari 0 derajat Celcius, dia naik suhunya. Awalnya padat kan es. Naik suhunya menjadi 0 derajat Celcius, namun masih tetap es, masih tetap berbentuk es. Nah, setelah 0 derajat Celcius dia tetap 0 derajat Celcius, lalu perlahan-lahan berubah menjadi air. Sini ya. Jadi ketika si es yang kurang dari 0 derajat Celcius berubah menjadi es yang bersuhu 0 derajat Celcius, itu dia akan memiliki rumus kalau kita mencari banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah es dalam bentuk balok yang kurang dari 0 derajat Celcius menjadi es yang bersuhu 0 derajat Celcius, itu memiliki rumus Q banyak kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dari esnya dikali pertambahan suhu atau perubahan suhunya. Gitu ya. Nah, sekarang di fase kedua itu yang ini es 0 derajat Celcius berubah menjadi air namun suhunya masih tetap 0 derajat Celcius. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius ketika es mulai mencair, proses ini disebut proses melebur. Nah, perubahan fase dari padat menjadi cair ini, kalor yang diperlukannya yaitu Q sama dengan massa dikali kalor lebur dari es atau kalor laten dari si esnya. Gitu. Lanjut ke proses yang ketiga. Yang ketiga itu yang ini ya. Air 0 derajat Celcius berubah menjadi zatnya masih tetap air, namun suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Nah, setelah semua es menjadi cair, pada fase selanjutnya dibutuhkan kalor untuk mengubah es menjadi airnya. Nah, kalor yang diperlukan itu Q sama dengan M massa dari si airnya dikali kalor jenis dari air dikali perubahan suhunya. Nah, setelah suhu air mencapai 100 derajat, sebagian air ini akan menjadi uap. Ini proses keempat ke sini. Menjadi uap. Nah, meskipun suhunya tetap 100 derajat Celcius, tapi terjadi perubahan bentuk atau perubahan wujud. Nah, proses ini disebut proses mendidih ya. Nah, perubahan fase cair ke uap ini membutuhkan kalor, yaitu Q sama dengan massa dikali kalor uap air atau kalor laten dari si uap airnya. Itu. Terakhir, proses ke-6, ketika uap menjadi uap jenuh. Nah, setelah semua air menjadi uap air, suhu uap air dapat ditingkatkan lagi dengan pemberian kalor sampai mencapai kondisi fase plasma di mana gas telah berubah menjadi ion-ion dan besarnya kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan
massa dikali kalor jenis dari si gas dikali perubahan suhu. Ya, ini ibu salah tulis. Oke, kebayangkan jadi fasenya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, iya bener 5 fase. Dan jadi kalian perhatikan ya, kalau misalkan si zatnya masih tetap S, kembali ke S, maka rumusnya itu menggunakan Ki MC delta T. Tapi ketika melebur atau terjadi perubahan wujud dari es ke air ke uap, itu menggunakan Ki sama dengan M dikali L. Atau massa dikali kalor latennya. Gitu ya. Oke, yang D itu kita akan membahas tentang asas Black dan penerapannya. Jadi, ilmuwan Inggris bernama Joseph Black pada tahun 1761 menyatakan bahwa kalor yang diterima oleh yang diberikan oleh suatu benda akan sama dengan kalor yang diterima pada suatu benda dalam suatu sistem tertutup. Jadi, kalau ada benda dengan massa M1 dan suhu T1 dicampur dengan zat lain dengan massa M2 dan suhu T2, besar kalor yang diterimanya itu akan sama besar dengan kalor yang dilepaskan, atau dikenal dengan asas Black atau hukum kekekalan energi kalor. Secara matematis, Ki terima itu sama dengan Ki lepas. Maka di sini ada satu contoh. Jadi sama dengan yang tadi, kalau rumus Ki itu MC delta T ya. Kalau ada perubahan suhu ya berarti MC delta T. Oke. Ada air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejananya itu sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminiumnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis airnya 4200 Joule kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Jadi kalian anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Oke, sekarang kalian tuliskan yang diketahuinya. Ada massa bejana, massa air, suhu bejana, kalor jenis air, kalor jenis bejana. Lalu yang ditanyakannya itu adalah suhu kesetimbangannya atau T thermal, T akhir. Oke. Jadi rumus awalnya adalah Ki lepas sama dengan Ki terima, MC delta T. Yang awal yang melepaskan itu adalah air. Kenapa air? Karena air itu memiliki suhu yang lebih besar daripada bejana. Jadi biasanya yang melepaskan itu yang memiliki suhu lebih besar, dan yang menerima itu yang memiliki suhu lebih kecil. Oke. Dan kalian akan disuruh mencari T thermalnya. Ini ya. Nah, T thermal itu didapat dari delta T yang T air dikurangi T thermal, dan untuk delta T bejana itu ini. T thermal dikurangi T bejana. Kenapa T bejananya di belakang? Karena suhu bejananya itu pasti akan lebih kecil daripada suhu thermal melihat suhu airnya lebih tinggi gitu ya. Jadi massa airnya 0,5 dikali kalor jenis airnya 4200 dikali 100 dikurangi T thermal sama dengan 0,5 kali 900 kali T thermal dikurangi 25. Nah, kita operasikan 0,5 kali 4200 itu 2100 ya. Lalu 0,5 dikali 900 450. Dan T thermalnya turun 100 min T thermal, terus T thermal min 25. Caranya yang ini kita kalinya seperti ini, kali ini. Jadi 2100 kali 100, 2100 kali T thermal. Maka 210.000 dikurangi 2100 T thermal itu sama dengan 450 T thermal dikurangi 11.250. Ini juga sama ya, gini. Ya, 450 T thermal dikali 450 kali 25 11.250. Lalu kita kumpulkan yang memiliki akhiran T thermal. Kita kumpulkan, yang ini berarti ke sini, yang ini jadi positif, yang ini pindah ke sana jadi positif juga. Jadi
hasilnya 2550 T thermal sama dengan 221.250. Nah, tinggal kita pindah ruaskan yang ini. Itu berarti jadi di bawah, jadi pembagi. Ini. Jadi 221.250 dibagi 2.550 itu 86,76 derajat Celcius. Maka suhu termalnya itu segini. Gitu ya, kalian paham ya, mudah-mudahan kalian paham. Lanjut ke materi selanjutnya tentang perpindahan kalor. Nah, tentang perpindahan kalor ini, yang pertama itu ada 3 ya, perpindahan kalor itu ada yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini yang konduksi yaitu proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Berdasarkan kemampuan penghantar kalor, zatnya itu dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor itu zat yang mudah menghantarkan kalor, dan isolator itu zat yang sukar menghantarkan kalor. Contoh peristiwa dari konduksi yaitu ketika kalian menghidupkan mesin motor, maka knalpot itu akan terasa panas. Tapi tidak ada perpindahan partikel kan di situ, hanya ada perpindahan kalor saja. Kebayang ya? Terus tutup panci, nutupin air rebusan di atas, tidak ada perpindahan partikel, hanya si pancinya itu terjadi perpindahan kalornya saja. Kebayang ya? Untuk rumusnya, rumus laju aliran kalor yaitu H sama dengan Q kalor dibagi T kecil waktu sama dengan koefisien konduksi termal dikali luas penampang dikali perubahan suhu dibagi luas atau panjang batang dibagi panjang batangnya. Oke, yang kedua ada konveksi. Nah, proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke fluida lainnya oleh pergerakan fluida itu sendiri disebut konveksi. Jadi ada perpindahan kalor dari bagian fluida ke fluida lain. Nah, di sini biasanya terjadi pada gerakan naik turun kacang hijau. Kalian pernah kan yang bikin bubur kacang hijau? Pasti cewek-cewek pernah deh. Atau mungkin ngerebus kolak pisang, kolak candil, atau kacang. Nah, biasanya sirip kacangnya atau bahan makanannya itu akan terjadi gerakan naik turun atau memutar. Jadi ada kondisi termal di dalam pancinya. Oke, rumus untuk laju kalornya yaitu Q kalor per waktu itu sama dengan H koefisien konveksi dikali luas penampang dikali perubahan suhu dikali waktu dibagi waktu lagi ini. Jadi karena waktu dicoret-coret hasilnya jadi koefisien konveksi dikali luas penampang dikali perubahan suhu. Maka besar kalor Q-nya itu menjadi koefisien konveksi dikali luas penampang dikali perubahan suhu dikali waktu. Hasilnya seperti ini. Kalau yang kalian cari hanya Q-nya saja. Kalau yang kalian carinya laju berarti H yang atas yang ini. Oke. Lanjut ke radiasi. Radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa medium perantara atau pancaran. Jadi radiasi ini tidak memerlukan medium. Biasanya warna hitam itu dikatakan sempurna menyerap panas, sedangkan warna putih itu dapat memantulkan panas atau cahaya yang sempurna. Jadi ini berpengaruh pada nilai emisivitas benda untuk rumus di radiasi. Jadi untuk radiasi jumlah kalornya itu sama dengan emisivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann, itu suatu ketetapan nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4 dikali luas penampangnya dikali perubahan suhu pangkat 4 dikali waktu. Nah, itu untuk mencari Q-nya. Kalau untuk mencari H-nya, lajunya, Q itu mencari kalor, H itu mencari laju. Ingat ya, H-nya H besar. H besar itu laju dari kalornya. Kalau H besar itu rumusnya tetap Q
per T. Nah, sedangkan Q-nya tadi emitivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas penampang dikali waktu di pangkat 4 dikali suhu di pangkat 4 dikali waktu dibagi waktu. Jadi karena waktunya di bawah ada, di atas ada, jadi dicoret-coret. Maka hasilnya emitivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas penampang dikali suhu pangkat 4. Nah, di sini juga khusus untuk radiasi ada intensitas dari radiasinya yang bisa kalian cari. Cara nyarinya itu nilai emitivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali suhu di pangkat 4. Ini ya. Nah, untuk emitivitas benda, nilai emitivitas benda khusus untuk benda hitam itu E-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk putih E-nya 0. Untuk warna lain berkisar 0 sampai 1. Jadi kurang lebih antara itu ya. Nah, contoh dari peristiwa radiasi yaitu panas matahari sampai ke bumi, walau melalui ruang hampa, tubuh itu bakal terasa panas ke tubuh kita. Nah, untuk kita juga kayak di awal itu kan sempet ibu ngasih animasi yang ini ya, yang ada yang lagi berada di depan api. Nah, kerasa panas itu karena apa? Karena dia si api ini meradiasi. Perpindahannya itu yaitu perpindahan radiasi. Tubuh kita terasa hangat berada di dekat sumber api meskipun sebenarnya gak ada zat pelantarannya gitu. Walau tidak ada udara misalkan. Ya.